Tidak ada salahnya momen ini kita bisa dedikasikan untuk menyatakan tindakan kasih kita kepada orang lain sebagai anak-anak Tuhan. Kita kan agen kasih sayang Tuhan atau agen-agen yang Tuhan percayakan. Mungkin pertama-tama saya ucapkan dulu selamat Hari Valentine bagi teman-teman yang merayakan ya. Walaupun tidak merayakan tidak masalah gitu. Tapi selamat Hari Valentine bagi seluruh sahabat sabda yang merayakan. Sebenarnya tidak ada keharusan bagi kita untuk merayakan hari kasih sayang ini ya. Namun kita sangat bisa meminjam hari ini untuk bisa menyebarkan, untuk bisa membagikan kasih sayang dari Tuhan Yesus. Kenapa enggak? Karena kita juga dituntut Tuhan sebagai agen kasihnya gitu ya, untuk bisa menyebarkan kasihnya kepada orang lain. Nah, Valentine ini atau tepatnya hari ini biasanya diperingati sebagai Hari Valentine, tepat sekali tanggal 14 Februari. Dan biasanya orang-orang atau pasangan atau hubungan yang spesial gitu, pacaran, biasanya memberikan tanda kasih sayang itu dengan coklat, dengan bunga, atau kartu ucapan Valentine kepada teman atau pasangannya. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang saya bilang tadi di awal ya, kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberikan atau membagikan kasih sayang kepada semua orang. Nah, Alkitab ternyata kita harus tahu sama-sama jauh sebelum Valentine di abad ketiga, yang mungkin spekulasi yang mengatakan dari abad ketiga, Alkitab abad pertama bahkan tahun-tahun awal di mana Yesus sendiri adalah kasih itu ya, dia dikatakan Allah adalah kasih, sudah dipenuhi dengan perintah untuk mengasihi semua orang. Jadi Tuhan sudah memerintahkan semua manusia untuk mengasihi semua orang, dari sesamanya orang percaya sampai kepada musuh-musuh kita gitu ya. Makanya ada firman Tuhan Bernat juga, kasihilah musuh-musuhmu. Nah, perintah ini tentu saja kita lakukan bukan hanya sekali gitu ya. Tadi Ibu Jona mengatakan Valentine is every day gitu ya. Jadi bukan hanya saat hari ini saja gitu, tetapi perintah ini Tuhan mau lakukan kita setiap hari atau selalu gitu. Jadi bukan hanya sesekali, tetapi setiap hari. Namun tidak ada salahnya momen ini kita bisa dedikasikan untuk menyatakan tindakan kasih kita kepada orang lain sebagai anak-anak Tuhan. Kita kan agen kasih sayang Tuhan atau agen-agen yang Tuhan percayakan. Kita bisa berbagi dengan berbagai cara ya, bisa dengan mendoakan, nggak selalu mesti dengan coklat, bunga, atau kartu Valentine yang megah, mewah, tetapi kita di momen ini bisa kita dedikasikan tadi untuk menelpon keluarga kita, menyatakan kasih kita kepada mereka, mendoakan mereka, atau membagikan kabar baik, bahkan menegur mereka, bahkan mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Itu sebenarnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita ya. Jadi ada kasihnya yang terbaca gitu. Kita dikatakan sebagai suratan yang terbuka, sehingga orang lain juga bisa mengenal Allah melalui kasih Allah yang kita bagikan kepada mereka. Next, Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya, dalam bagian ini kami di Sabda MLC punya satu program namanya Growing Together, bertumbuh bersama. Ini kelompok untuk bertumbuh bersama-sama. Jadi ada 92 peserta yang tergabung di dalam grup diskusi ini, dan Februari ini kami dedikasikan untuk belajar tentang topik growing in love, bertumbuh di dalam kasih atau di dalam cinta gitu ya. Dan spesial minggu ini, minggu Valentine ini, kami membahas tentang merayakan Valentine gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan di dalam diskusi yang kita bagikan dari tim fasilitator terkait asal-usul Valentine, atau bagaimana tradisi Hari Valentine ini bisa dirayakan, sampai kepada bolehkah orang Kristen merayakan Hari Valentine, sama dasar-dasar Alkitab tentang Hari Valentine ini. Dan wow, nyatanya di dalam diskusi yang ini beberapa saja yang saya screenshot, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka ternyata di dalam grup diskusi ini ada banyak peserta yang tidak tahu asal usulnya ya. Saya baca ini banyak yang tidak tahu asal usulnya, tetapi udah merayakan dari kecil gitu ya, udah dari sekolah minggu udah sering dapat coklat, ada dari teman sekolah sering dapat coklat atau bunga, tetapi sebenarnya banyak yang tidak tahu asal usulnya. Dan di dalam diskusi ini ada banyak teman juga yang mencari referensi-referensi dari luar untuk membagikan asal usul tentang Valentine dan bagaimana Hari Valentine ini bisa dirayakan gitu ya, bisa dirayakan karena sangat bisa dirayakan karena kita bisa meminjam hari ini untuk bisa membagikan itu tadi,
bisa mengambil momen ini untuk bisa menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Dan diskusi masih terus berlanjut sampai hari Sabtu nanti. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sepertinya diskusinya menarik, sangat bisa mengikuti akhir Februari menuju Maret nanti ya, karena ke Maret kita juga akan melakukan diskusi lagi setiap bulan. Jadi diskusi tentang kasih ini terkait dengan Valentine ini sangat-sangat apa ya, dibahas tuntas di dalam grup diskusi, dan ada ayat-ayat juga yang dibagikan oleh rekan-rekan dari peserta terkait bagaimana tentang ayat-ayat kasih ini bisa dipakai untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, selain WAG diskusi Growing in Love, kemarin tepatnya hari Senin kita juga melakukan PA online bareng. Ini biasanya edisi setiap hari Senin sih, ini rutin. Tetapi kemarin spesial karena hari yang spesial gitu ya. Kita merayakan Valentine edisi kasih. Jadi ada 10 guest yang kita undang untuk menyatakan kasih mereka melalui ayat-ayat yang akan mereka bagikan. Dan wow, hasilnya teman-teman yang mengikuti bisa mendapatkan berkat-berkat ya. Jadi mereka bisa mendapatkan berkat-berkat dari ayat yang dibagikan oleh 10 rekan-rekan kita. Ini mungkin Bapak Ibu bisa melihat ada 10 teman-teman kita ini, dari ada Bang Pio, Kak Bella, Samuel, Trisia ini yang sangat muda masih umur 15 tahun, ada Rizky, Mika, Rehani, Lili, Rialdi, dan juga Tere. Dari 10 teman ini bisa membagikan semua ayat-ayatnya, bagaimana saya kemarin belajar satu hal sih dari yang dibagikan, kalau nggak salah Samuel ya, kasih itu hendaknya tidak pura-pura gitu ya. Jadi saya sangat ditegur di situ ya. Ketika kita bilang kita anak Tuhan, harusnya kita punya kasih. Kasih itu benar-benar tulus saja, luas saja, nggak pura-pura, karena Tuhan tahu setiap hati kita. Nah, ini yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, dan bersyukur di acara PA online bareng kemarin, 10 rekan ini akhirnya bisa menyebarkan ayat-ayat mereka, dan setiap orang yang hadir pastinya diberkati. Nah, hari ini meskipun kita tahu mungkin tradisi ini terus dilakukan sampai saat ini dengan beragam cara, apalagi udah dikomersialisasikan ya, udah dianggap sebagai sesuatu yang komersial gitu ya. Tetapi kita juga bisa menjadikan hari Valentine ini untuk apa ya, walaupun nggak ada dalam tradisi sejarah gereja atau mungkin tidak ada dalam Alkitab, tetapi kita bisa menjunjung nilai kasih yang Tuhan berikan itu, dan kita bisa menjadi saksi tadi ya kepada dunia tentang kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita, yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk hidup di dalam kasih-Nya. So, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan mengundang 10 teman saya untuk membagikan ayat-ayat mereka di hari yang spesial ini tentang kasih. Nah, bisa dibacakan dulu nih, mungkin teman-teman nanti bisa catat nih ayat-ayatnya. Oke, silahkan disimak juga, dilihat di layar Bapak Ibu Iya. semua. Ada 10 muka-muka yang ganteng, cantik. Ada yang sudah senior, ada yang masih muda. Dari yang pertama, Nehemia, Galatia 2 ayat 20. Bisa dicek dulu Bapak Ibu. Juga ada Odi, Yakobus 1 ayat 19. Ada Tere, Mazmur 63 ayat 3. Ada Rode juga dari 1 Korintus 13 ayat 13. Terkenal nih. Ada Nodas, Yohanes 4 ayat 18. Ada Aldo, Matius 22 ayat 39, dan juga Sandra 1 Yohanes 4 ayat 19. Lalu ada Melisa dari Roma 12 ayat 10, ada Mei dari 1 Petrus 4 ayat 8, dan yang terakhir paling senior Pak Yosef 1 Korintus 13 ayat 3. Iya, sebelum saya menyerahkan ke Nehemia untuk mulai sharing dan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain, nanti Bapak Ibu Saudara di kolom komentar silakan berbagi tentang ayat-ayat yang mungkin Bapak Ibu temukan, yang ingin membagikan juga ayat-ayat yang sedang relate, yang sedang digumulkan terkait kasih, silakan dibagikan, dan mungkin ingin meresponi dari ayat-ayat yang dibagikan oleh 10 teman saya yang share ini. Silakan, sangat bisa dituliskan di dalam chat room ya, atau live chat. Oke, silakan Nehemia. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan semua, selamat pagi. Saya ucapkan, ya perkenalkan dulu secara singkat ya, nama saya Nehemia. Nah, pada kesempatan yang spesial ini, saya mengambil ayat dari Galatia 2 ayat 20 yang bisa kita simak bersama ya di share screen-nya. Aku sudah disalibkan dengan Kristus, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan telah memberikan dirinya untuk aku. Jadi di sini bisa apa ya? Kalau bisa dikasih judul yaitu kasih yang murni yang mengubahkan.
Karena di sini lihat dua bagian ya, bagaimana Paulus mengatakan hal ini gitu, bahwa Allah sudah mengasihi dia, gitu. Allah sudah mengasihi dia. Di sini dikatakan bahwa mengasihi aku dengan memberikan dirinya untuk aku gitu. Jadi respon Paulus setelah dikasihi Yesus ataupun setelah Yesus memberikan dirinya untuk dia, bagaimana? Kita lihat di awal ayatnya itu bagaimana hidup yang sekarang ini kuhidupi dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Berarti di sini ada satu perubahan yang besar gitu yang dialami Paulus ketika sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus dengan segala pengorbanannya yang sangat luar biasa itu tadi. Jadi di sini bagaimana kita juga sudah dikasihi Allah, kita juga sudah Allah sudah mengorbankan dirinya untuk kita, yang sebentar lagi kita akan peringati di hari Jumat Agung dan sampai pada masa Paskahnya nanti, yaitu respon kita bagaimana? Apakah kita sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, yang sudah dirinya sudah dikorbankan untuk kita semua, bentuk kasihnya dia kepada setiap kita, apakah kita mau menikmati kasih itu sendiri, ya atau enggak? Jawabannya jangan gitu. Jangan menikmati kasih itu sendiri, tapi bagaimana bagikan sehingga orang juga bisa merasakan kasih yang kita rasakan juga, yang daripada Allah itu sendiri itu. Jadi di sini dilihat lagi ya, bisa dibilang pengorbanan Kristus, pengorbanan daripada Yesus sendiri yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Jadi ada banyak bentuk pengorbanan, bisa kita korban waktu, korban apapun gitu, tapi hanya ada satu yang mendasari gitu, yaitu kasih itu sendiri. Jadi bisa langsung saya closing ya. Jadi bisa saya closing katakan bahwa tidak ada pengorbanan yang sejati tanpa ada kemurnian kasih itu. Jadi nggak ada pengorbanan yang sejati itu tadi kalau nggak didasari dengan kasih, kan pengorbanannya bisa aja bohongan, pengorbanannya bisa aja tipu-tipu, pengorbanannya bisa aja palsu. Tapi bagaimana ketika sudah mengenal kasih yang murni itu tadi, ya kita bisa mengasihi dengan kasih yang murni juga, dengan pengorbanan yang sejati juga. Yaitu yang bisa saya bagikan dari Galatia 2 ayat 20, kiranya bisa memberkati kita, bisa mengubahkan hidup kita, karena kita juga sudah sama-sama ditebus menjadi orang tebusan. Bagaimana respon kita ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah mendengar dari Nehemia ya. Kenalkan, saya Odi, dan ayat saya diambil dari Yakobus 1 ayat 19. Nah, saudara-saudara yang kukasihi, perhatikanlah ini, hendaklah tiap-tiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk marah. Nah, kenapa saya pilih ayat ini? Karena kita tahu sebagai orang Kristen kita harus kehidupan kita harus ditandai dengan kasih Kristus gitu. Dan saya kira ayat ini menyatakan salah satu komponen yang sangat penting untuk menandai hidup yang penuh kasih, yaitu komunikasi gitu. Nah, kenapa sih ini penting? Karena kita berasal dari banyak latar belakang yang berbeda begitu ya. Kita punya kepribadian yang berbeda-beda, bahkan perbedaan gender pun itu juga bisa menciptakan perbedaan yang cukup signifikan gitu ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Dan perbedaan-perbedaan ini yang seringkali menimbulkan konflik atau perselisihan gitu di antara kita. Dan dalam hubungan yang sangat intim sekalipun gitu, itu konflik tidak terelakkan gitu. Jadi tidak ada relasi yang kebal dari konflik gitu. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa kita harus lebih sering mendengar gitu ya. Jadi ayat ini mengingatkan untuk lebih sering mendengar. Nah, tujuannya adalah supaya kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita lebih banyak terbuka untuk komunikasi itu, lebih banyak memahami gitu ya. Dan juga untuk kita menekan sikap-sikap kita yang buruk gitu. Misalnya di sini kan dibilang jangan cepat marah gitu, dan juga lambat untuk berbicara, artinya harus mengendalikan diri sendiri supaya tidak impulsif gitu. Nah, ini sangat penting dalam segala relasi kasih yang kita jalin gitu, dalam keluarga misalnya antara pasangan suami dan istri, antara orang tua dan anak, dan juga antar kakak adik. Lalu juga ini penting dalam lingkungan kerja antara pimpinan dan karyawan atau sesama karyawan. Lalu juga ini tidak kalah penting di gereja dan juga kehidupan kita dalam masyarakat gitu ya, dengan sesama jemaat atau dengan tetangga kita gitu.
Nah, jadi inilah alasan saya memilih ayat ini. Pelajaran yang saya ambil adalah supaya kita lebih cepat mendengar. Nah, sebenarnya kalau kita lihat konteksnya di Yakobus 1, ini mendengar yang dimaksud itu mendengar firman Tuhan gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ketika kita menghadapi segala hal yang kita hadapi dalam perjalanan kehidupan kita dalam menyatakan kasih gitu, ketika ada konflik, ketika ada masalah atau dalam pengambilan keputusan apapun dalam relasi kita harus mendengarkan firman Tuhan gitu. Kita harus membuka diri terhadap tuntunan Tuhan supaya kita tahu bagaimana harus melangkah gitu ya. Dan juga diingatkan lagi untuk tidak egois gitu. Jadi itu yang saya kira sangat berpengaruh untuk hidup saya secara pribadi, dan saya kira juga akan menjadi berkat untuk Bapak Ibu saudara sekalian ya. Sekian saja dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Tere. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, saya juga akan sharing ayat tentang kasih yang saya pilih dari Mazmur 63 ayat 3. Isinya demikian, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memujimu. Ya, kenapa saya pilih ayat ini? Karena selain ini sering dijadikan lagu dimanapun gitu dengan berbagai versi, saya tertarik dengan gimana waktu Daud menuliskan ini gitu, atau ya menuliskan Mazmur ini. Ya, kondisinya saat itu bukan kondisi yang nyaman, bahagia, dan juga dalam keadaan yang berkelimpahan gitu, tapi saat itu dia sedang berada di padang gurun gitu. Dia sedang mengalami masalah, bahkan juga mengalami keputusasaan gitu, tapi dia tetap bisa mengingat kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup gitu. Nah, yang saya lihat di sini adalah hidup gitu. Jadi apapun kondisi kita, gimana pun keadaan kita, itu nggak jadi menghilangkan atau membuat kita lupa bagaimana kasih setia Tuhan di kehidupan-kehidupan yang udah kita alami gitu. Jadi saya sangat tertarik dengan ayat ini, khususnya nggak cuma ayat sini, tapi perikopnya, isi dari perikop di mana Daud menceritakan kerinduannya kepada Tuhan gitu, dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, yang menjadi aplikasi dari ayat ini yang saya ambil itu adalah terus mengambil komitmen untuk terus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama dalam keadaan apapun gitu. Jadi kita mengasihi bukan karena kondisinya sedang baik, atau juga mungkin ada hal yang kita dapatkan dari seseorang tersebut gitu, tapi kita harus mengasihi tanpa mengasihi seperti Daud yang dalam kondisi apapun dia tetap mengasihi Tuhan dan juga mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Itu yang saya pelajari dan juga aplikasi yang saya ambil dari ayat ini. Ya. Selanjutnya akan disampaikan Kak Rodi. Terima kasih Kak Tere. Ya, selanjutnya saya akan sampaikan ayat yang saya memberkati saya dari 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Saya bacakan ayatnya terlebih dahulu. Jadi sekarang ketiga hal ini yang tetap tinggal yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya adalah kasih. Dan kenapa ayat ini saya pilih gitu ya? Karena ayat ini cukup berarti karena di sini kan ada 3 kata yang menjadi dominan gitu ya, iman, pengharapan, kasih gitu. Kenapa harus ada 3 hal ini gitu ya? Iman itu hal yang penting gitu ya, di mana kita bisa percaya kepada Tuhan dan Dia memang layak untuk dipercaya, Dia Allah yang sanggup untuk dipercaya. Sedangkan pengharapan, kalau kita tidak punya pengharapan yang benar dalam Tuhan, atau kalau kita tidak punya Tuhan, maka kita tidak punya pengharapan yang benar begitu. Sedangkan namun dikatakan di sini sekarang ketiga hal ini yang tetap tinggal yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dari semuanya itu yang terbesar adalah kasih gitu ya. Kasih ini nggak bisa hilang gitu ya. Iman, pengharapan itu bisa hilang atau kita manusia pun bisa berubah. Iman kita kepada Tuhan, pengharapan kita pun kepada Tuhan mungkin ada masanya itu melemah dan segala macam. Namun kasihnya Allah itu tetap tidak pernah berubah karena Dia Allah, karakternya Allah itu adalah kasih, dan Dia tidak pernah berubah sama sekali. Hal ini menjadi catatan penting bagi saya bahwa Allah sendiri tetap bisa hidup dengan kasih-Nya yang abadi bagi setiap manusia. Dan saya merasa bahwa setiap orang juga perlu untuk memiliki kasih yang daripada Allah. Oleh karena itu butuh pengenalan yang benar akan Allah sehingga bisa memberikan kasih yang benar, kasih yang tulus, kasih yang sejati, yang tidak butuh embel-embel apapun. Dan hal inilah menjadi satu hal yang membuat saya terus ingin belajar seperti apa yang Tuhan miliki di dalam kasih-Nya yang sejati itu. Terima kasih Kak. Selanjutnya Kak Nodas.
Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nodas. Di sini saya mau ngambil ayat ini, 1 Yohanes 4 ayat 18. Tidak ada ketakutan di dalam kasih, tapi kasih yang sempurna mengusir ketakutan karena ketakutan berhubungan dengan hukuman. Orang yang takut belum disempurnakan dalam kasih. Nah, eh, kenapa saya ambil ayat ini? Karena di sini saya diingatkan kalau kita itu setiap hari itu bisa merasakan rasa takut dan rasa cemas. Dan di sini kita diingatkan sama Tuhan kalau kita itu nggak boleh merasakan rasa takut itu. Karena Tuhan sendiri itu sudah mengasihi kita lebih dulu, dan kasih itu akan menghilangkan rasa takut. Jadi kalau kita merasakan rasa takut itu berarti kita belum merasakan kasih yang daripada Tuhan. Dan di sini saya percaya juga kalau Tuhan itu akan menolong kita dimanapun, kapanpun, dan apapun yang terjadi dengan kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kesimpulan dari saya itu jangan takut dan cemas, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, dan kita juga harus mengasihi Tuhan. Baik, sekian dan terima kasih. Ya, kali ini kita akan membaca lagi sharing selanjutnya. Saya akan sharingkan soal Matius 22 ayat 39. Ya, yang berbunyi, yang kedua adalah seperti ini, kamu harus mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, di sini Tuhan di konteksnya sebelumnya itu Yesus ditanyain oleh salah satu muridnya, siap hukum apa yang paling penting di dunia ya saat ini. Dan di situ Tuhan membicarakan bahwa hukum yang terpenting itu ada dua. Yang pertama itu kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap pikiranmu. Dan yang kedua itu kita harus mengasihi sesama kita. Itu seperti kayak kita mengasihi diri kita sendiri. Banyak orang yang bisa mengasihi diri kita, kadang lebih mementingkan diri kita. Tapi kita sendiri cenderung untuk melupakan teman kita, melupakan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa mengasihi. Bahkan kalau ketika kita memiliki sakit hati, kita bisa saja menganggap mereka tidak ada. Itu sama seperti kayak kita membunuh orang lain tanpa membunuh. Nah, di sini Tuhan menekankan bahwa kita harus mengasihi, karena di ayat yang ke-40, dalam kedua perintah ini tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Di sini benar-benar kita ditekankan kalau ketika kita bisa mengasihi Tuhan dan ketika kita bisa mengasihi sesama, disitulah kita bisa mendapatkan semuanya. Nah, itu sharing sedikit, dan aplikasi yang bisa saya sharingkan, kita ditekankan untuk tetap selalu mengasihi teman kita, orang-orang sekitar kita, dan siapapun itu, seperti kita bisa mengasihi diri kita sendiri tanpa terkecuali. Ya, selanjutnya sharing dari Mbak Sandra. Oke, terima kasih. Saat ini saya memilih ayat yang menurut saya paling mengena ya, yang tadi sudah sempat disinggung juga, di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Nah, kenapa saya memilih ayat ini? Sebenarnya ini ayat itu adalah sebagai pengingat untuk saya sendiri. Kadang ketika kita lagi down, itu kan cenderung untuk menuntut Tuhan. Tuhan, aku sudah melayani, kenapa Engkau masih memberikan cobaan yang berat untuk aku? Nah, dari ayat ini itu mengingatkan, sebenarnya memang Tuhan itu kadang mengizinkan kita mengalami cobaan, tapi itu untuk perbaikan diri kita ke depannya. Nah, tapi Tuhan itu tetap mengasihi kita, dan kasih Tuhan itu sudah dinyatakan melalui pengorbanannya. Nah, jadi kalau misalnya kita melayani, ya itu adalah sebagai bentuk kita itu membalas cinta kasih Tuhan, bukan untuk menuntut Tuhan mengasihi kita lagi. Itu makanya jadi ayat yang buat mengingatkan saya bahwa saya itu harus melayani Tuhan, itu adalah sebagai bentuk saya mengasihi Tuhan, karena untuk membalas cinta kasih Tuhan. Nah, itu aplikasinya tentu saja juga melayani dengan tulus. Itu sharing dari saya. Ya, kali ini sharing tentang kasih yang akan saya sampaikan itu dari Roma pasal 12 ayat yang ke-10, ya bunyinya,
Hendaklah kamu saling mengasihi dengan kasih persaudaraan dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, ayat ini jadi berkesan untuk saya di hari kasih sayang ini karena di situ disebutkan saling mengasihi dengan kasih persaudaraan, yang dimana kasih persaudaraan ini tuh sukarela, tulus, dan tidak pura-pura gitu. Lalu juga saling mendahului dalam memberi hormat gitu kan. Pada naturnya manusia itu kan sudah berdosa dari dosa turunan Adam dan Hawa. Jadi apa ya, manusia itu lebih sering untuk gila hormat gitu dalam tanda kutip, maksudnya ingin dihormati, ingin disegani, ingin didahulukan dalam segala hal gitu. Tapi di sini diingatkan untuk saling mendahului dalam memberi hormat gitu. Jadi nggak usah disuruh atau tidak usah ada alasan lainnya gitu. Kita harus memberikan hormat juga kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada sama manusia kita, teman-teman dimanapun kita berada. Itu kalau dari saya. Jadi ya bukan karena kita tugasnya hanya mendahului memberikan hormat gitu tanpa kita rajin gitu. Nah, di ayat 11 itu diingatkan gitu, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor gitu, tapi kita tetap harus rajin untuk melayani Tuhan dan kita harus memberikan hormat juga kepada sama kita. Itu makna kasih bagi saya. Saya akan sharing ayat dari 1 Petrus 4 ayat 8, begini bunyinya, di atas semuanya itu teruslah saling mengasihi dengan sungguh-sungguh, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, di sini dikatakan mengasihi dengan sungguh-sungguh. Jadi mengasihi sesama dengan sepenuh hati, dan hal itu perlu dipraktikkan secara berulang-ulang setiap hari gitu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, walaupun mungkin tidak mudah ya, karena ketika kita menjalin relasi itu biasanya ada beberapa masalah atau benturan gitu. Karena yaitu sulit untuk kita elakkan karena kita memiliki berbagai macam karakter, sudut pandang gitu. Namun di dalam kasih kita dimampukan untuk saling melengkapi, saling memaafkan, saling memaklumi, dan untuk yang berikutnya tentang kasih menutupi banyak sekali dosa. Ini seperti kalau di ayat lain itu ada di Amsal 10 ayat 22, kasih menutupi banyak pelanggaran. 1 Korintus 13 ayat 7, kasih menutupi segala sesuatu. Di Amsal 17 ayat 9, siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Ya, di sini bukan berarti ketika kita berbuat kasih dosa kita diampuni atau ditutupi, karena hanya melalui anugerah Allah dosa kita diampuni gitu melalui pengorbanan Kristus Yesus sekali untuk selamanya gitu. Dan menutupi dosa di sini juga bukan berarti kita menutupi kebenaran atau bersekongkol dengan melakukan hal buruk atau berdusta gitu. Namun kasih di sini, kasih menutupi dosa di sini berarti kita mengasihi orang lain. Ketika kita mengasihi orang lain, kita akan mengabaikan atau menutupi kesalahan orang yang bersalah pada kita, memaafkannya, tidak menyebarkan kesalahannya, dan mengubur kesalahan itu atau dosa itu untuk menjaga kehormatan satu sama lain gitu. Dan kasih ini juga penting dilakukan khususnya dalam komunitas gitu, komunitas Kristen, komunitas yang lain. Jadi ketika ada seseorang yang sudah melakukan pelanggaran atau berdosa dan dia bertobat, ya sebaiknya sesama saudara kita menerima dan juga menutupi masa lalunya yang buruk gitu. Apalagi kan kita sudah menerima kasih yang bukan hanya menutupi dosa, tapi menebus dosa kita gitu. Ya kita harus meladani, ya saya sendiri harus meladani kasih itu untuk terus belajar memaafkan dan juga tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahan orang lain. Ya. Haleluya. Saya mau ralat dulu ini dari host kita. Tadi saya katakan paling senior. Yang benar, saya itu yang paling tua. Dia sungkan ngomong bahwa saya paling tua. Baik, saya ingin membagikan sesuatu yang membuat saya ingin kembali tahu tentang apa itu kasih, yang saya ambilkan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 3.
Jika aku memberikan semua hartaku untuk memberi makan kepada orang miskin dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada gunanya bagiku. Nah, saya hanya ingin menyampaikan tentang motivasi dari apa yang pernah kita lakukan selama ini. Baik kita sebagai anak-anak Tuhan maupun sebagai masyarakat di mana kita berada, karena kita berkecimpung di tengah-tengah masyarakat atau bersosialisasi, maka perlu saya menyampaikan tentang motivasi apa yang selama ini sudah kita lakukan. Yang sering kita lakukan misalnya dalam kita memberikan sesuatu yang ada pada diri kita atau membagikan sesuatu yang ada pada diri kita. Misalnya di dalam kita memberikan duit, harta apapun, kita jangan terkecoh oleh pemberian mereka. Sebab kadang mereka memberikan itu supaya dinilai sebagai orang yang dermawan. Itu motivasi mereka, ada yang seperti itu. Aku memberikan supaya aku dicap sebagai orang yang dermawan. Hati-hati. Ada lagi, mungkin beberapa bulan lagi atau tahun depan lagi, walaupun masih panjang, sebentar lagi ada pesta bagi-bagi. Ya, mereka yang calon-calon duduk legislatif, mereka akan bagi-bagikan. Ayo minta bantuan apa, akan aku berikan. Tapi apa motivasinya? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa menilai motivasi mereka di dalam membagikan atau memberikan apa yang mereka miliki. Atau mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita di gereja, kita memberikan persembahan. Apa motivasi kita memberikan persembahan? Ada yang motivasinya itu enggak benar, seperti contoh, ini kalangan karismatika ini, supaya pendetanya bisa makan kalau kita memberikan persembahan. Nah itu ini motivasi yang perlu dibenahi, motivasi yang perlu kita renungkan, benar enggak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, di samping ada yang memberikan apa yang kita miliki, bahkan dikatakan sekalipun menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Jadi memberikan tubuh kita, memberikan apa yang ada di dalam jiwa kita. Dibakar, artinya dibinasakan sampai nggak bisa berbuat apapun. Kalau motivasinya itu nggak benar. Mari kita renungkan. Kita kerja setengah mati sebagai seorang bapak atau seorang ibu. Kerja, kalau orang Jawa mengatakan kerja itu sirah tinggo sikil, sikil tinggo sirah. Orang Jawa itu. Tapi motivasinya apa? Kadang-kadang mereka hanya minta dikasihi. Loh, ini loh, saya kerja seperti ini, ayo perhatikan saya, ayo lihat saya, kasihani saya, nuruto saya. Ini motivasi-motivasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mumpung ini Hari Valentine, ya kita diingatkan kembali. Ayo, miliki yang sebenarnya motivasi yang benar. Apa? Yaitu kasih. Ya, karena dikatakan tadi, tetapi tidak mempunyai kasih, tidak ada kasih, ya semuanya tidak ada gunanya, sia-sia. Ya, daripada sia-sia, mending ya tidak usah melakukan. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Saya tidak membahas tentang kasih itu apa, tetapi saya ingin memberikan feedback atau kembali ke apa yang sudah kita lakukan, motivasi yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari pegang erat-erat apapun yang kita lakukan. Dasar kita adalah kasih, karena Allah sudah mengasihi kita. Ya, itu yang bisa kita berikan, semoga ini bisa memberkati kita sekalian. Setiap ayat yang dibagikan, setiap pelajaran yang di-sharingkan itu betul-betul yang dibagikan dari hati Bapa, karena firman Tuhan itu adalah pernyataan kasih Bapa kepada kita semua umatnya. Dan saya hanya bisa bilang, wow, luar biasa ya. Tuhan sudah memberikan begitu banyak amunisi kasih, Tuhan sudah memberikan begitu banyak
pernyataan bahwa Dia mencintai kita, Dia mengasihi kita. Kurang coklat hari ini, no problem. Nggak ada yang kasih bunga hari ini, no problem. Ya kan? Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kasih yang luar biasa bagi kita. Gitu ya, saya nggak mau nyanyiin Pak Yosef untuk khotbah. Ya, saya dapat statement yang sangat luar biasa juga tadi dari penutup dari Pak Yosef, dan tadi sharing ya dari Ibu Jane juga ya, bersyukur. Ya, dari setiap sharing begitu nyata bahwa sesungguhnya kita yang telah dikasihi Allah pasti akan selalu siap sedia untuk berbagi kasih dan mengasihi sesama kita. Dari setiap sharing yang disampaikan ada beberapa pelajaran penting yang bisa saya saring ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat-sahabat semua. Yang pertama, Allah sendiri itu adalah kasih, ya. Dialah kasih kita. Lalu yang kedua, banyak sekali berbicara tentang pemberian Allah itu membuktikan kasihnya kepada kita, ya. Lalu yang ketiga, kasih Allah itu sempurna di dalam kita ketika kita bisa saling mengasihi, dan kasih Allah yang sempurna itulah yang memberikan motivasi yang benar ketika kita mengasihi sesama kita. Dan kasih Tuhan di dalam kita memastikan kita untuk selalu punya sukacita dalam kondisi apapun. Ya, terlepas dari berbagai kontroversi ya, banyak kontroversi nih menjelang hari Valentine, dan hari Valentine hari ini tuh banyak yang ada pro dan kontra tentang perayaan hari Valentine, sehubungannya dengan kekristenan. Ini banyak yang ribut-ribut nih mungkin di beberapa grup ya. Tapi nyatanya sebagai orang Kristen, memang kita akan selalu menikmati kasih sayang dari Tuhan. Bahkan dikatakan setiap hari itu selalu baru pengalaman kasih kita bersama dengan Tuhan. Jika ada satu hari khusus yang mungkin kita akan dedikasikan lebih dari hari lain untuk menyatakan kasih kepada sesama kita, menyatakan kasih kepada orang-orang yang dekat dengan kita, sebenarnya juga nggak masalah. Tetapi biarlah, ya, hendaklah semuanya tetap kita fokuskan kepada Kristus sang sumber kasih itu. Tadi teman-teman udah bagi ayat ya, Rom ya. Saya juga punya ayat loh. Tadi sebenarnya udah dibagikan nih. Nah ini ya. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, kata dunia ini bisa kita ganti nama kita ya. Karena Allah sangat mengasihimu, Evi, Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah ayat Valentine saya dengan suami. Sudah 3 tahun ini. Ya baru 3 tahun ini nih kami suka ribut kan tentang Valentine gitu. Mungkin karena dia nggak mau kasih coklat banyak-banyak ke saya kali ya. Gitu ya. Cuman sudah 3 tahun ini dia selalu mengingatkan setiap menjelang hari Valentine, ingat ayat Valentine atau ayat kasih sayang kita itu adalah Yohanes 3 ayat 16. Kemarin banget nih ya, kemarin pulang dari kantor, dalam perjalanan pulang ke rumah, tiap hari kami berdua romantis, sepeda motoran berdua gitu ya. Nah, sepanjang jalan itu kami diskusi tentang hari Valentine, karena memang malam itu ada diskusi di Alkitab ya tentang kasih. Saya bilang nanti malam ada PA tentang kasih. Nah, lalu dia bahas lagi tentang hari Valentine. Nah, dia mengingatkan, ingat ya, hari Valentine kita itu Jumat Agung, bukan tanggal 14. Dia bilang gitu ya. Ingat, hari Valentine kita tuh adalah ketika Jumat Agung. Dia berkata kepada saya, bayangin aja, Tuhan sudah merencanakan kematiannya, ya. Dia tidak mak bedunduk tiba-tiba kepikir, mungkin manusia bisa tahu aku mengasihi dia kalau aku mati ya. Enggak. Dia sudah merencanakan kematiannya dengan begitu detail dari seluruh Alkitab ya, untuk menebus umatnya dari dosa, dan kasihnya yang begitu besar menginginkan umatnya untuk hidup bersama dia selama-lamanya. Dan bukti kasih terbesarnya itu adalah ketika dia mati di kayu salib. Dan sebentar lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mungkin setelah euforia hari Valentine ini berakhir ya, kita bisa mempersiapkan diri karena sebentar lagi kita akan masuk bersama dengan seluruh umat percaya di dunia ini untuk memperingati tentang kasih Tuhan yang begitu besar. Kalau hati kita sudah diisi dengan kasih Tuhan, sekali lagi ya, nggak akan peduli betapa sedikitnya mungkin coklat yang kita dapatkan, betapa sedikitnya mungkin ucapan hari Valentine yang kita terima, no problem. Karena kasih Tuhan, hadiah terbesar dalam hidup kita, sudah ada di dalam hati kita setiap hari. Dan itu akan membuat kita selalu bersukacita. Jadi, ya, saya dapat waktunya 1 jam, Toram. Boleh, Bu, boleh. Kan berbagi.
Jadi selamat berbagi kasih, selamat merayakan hari kasih sayang, selamat bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekalian saya mau tutup dalam doa ya untuk acara kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau sumber kasih kami, dan Engkau pula alasan bagi kami untuk kami berbagi di hari yang mungkin bagi dunia ditentukan sebagai hari kasih sayang Tuhan. Tetapi ketika dunia merayakan hari kasih sayang dengan cara mereka, dengan pandangan mereka, kami bersyukur Tuhan, karena setiap saat, setiap waktu, kami sudah memiliki kasih itu di dalam hidup kami. Kami sudah memiliki Engkau, hadiah terbesar di dalam hidup kami, hadiah kasih terbesar di dalam hidup kami, dan begitu sempurna Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, dengan kasih-Mu itu, kami dapat memastikan kami bisa mengasihi orang lain, kami bisa mengasihi sesama kami. Kami mohon ampun kepadamu Tuhan, sekiranya ketika kami dalam mempraktekkan kasih-Mu kepada sesama kami masih lemah, kami masih melakukan kesalahan. Ampunilah kami ya Tuhan, dan terus ajarlah kami untuk kami bisa memiliki kasih-Mu di dalam setiap hubungan kami dengan sesama kami ya Bapa, terutama Tuhan di dalam hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu, dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan. Izinkanlah Tuhan, layakkanlah kami ya Tuhan, untuk kami bisa membagikan kasih-Mu kepada orang lain. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bersyukur untuk setiap saudara-saudara, teman-teman, sahabat yang sudah berbagi pada siang hari ini. Engkau memberkati mereka dengan lebih limpah lagi. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.